Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai menyelidiki sifat-sifat bangun geometri, pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Oke, yang pertama kita bahas tentang sudut-sudut bertolak belakang. Di sini ada pertanyaan. Pada gambar di sebelah kanan, garis L dan M berpotongan. Di sini ada garis L dan M yang saling berpotongan. Jika sudut A besarnya 60 derajat, berapakah besar sudut B, C, dan D? Oke. Pertama, kita lihat dulu garis M di sini. Kita sudah tahu bahwa sudut A itu besarnya 60 derajat. Nah, karena di sini adalah garis lurus, maka sudut A ditambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Sudut A besarnya 60 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C adalah 180 derajat dikurang 60 derajat. Besarnya adalah 120 derajat. Oke, kita dapat di sini besar sudut C 120 derajat. Sekarang kita perhatikan garis L. Garis L di sini ada C dan ada juga B. Garis lurus besarnya 180 derajat. Maka sudut C ditambah sudut B itu besarnya 180 derajat. Sudut C kita udah dapat besarnya 120 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Maka sudut B besarnya adalah 60 derajat. Kita dapat di sini 60 derajat. Selanjutnya kita bisa pilih mau pakai garis L atau garis M karena semuanya mengenai sudut D. Kita pilih salah satu. Kita ambil yang B dan D ya. Kita ambil yang B dan D. Maka sudut B ditambah sudut D merupakan garis lurus, maka besarnya 180 derajat. Sudut B besarnya 60 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Sini sudut D besarnya adalah 120 derajat. Oke, kita lihat penjelasan di bawah. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, 4 sudut terbentuk dari perpotongan 2 garis L dan M. 2 sudut yang saling berlawanan seperti A dan B, C dan D itu dinamakan sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Jadi di sini sudut C dan D ini saling bertolak belakang. A dan B itu juga sudut yang saling bertolak belakang. Kita lihat lagi pada gambar sudut di sebelah kanan ini. Kita perhatikan dulu garis M. Pada garis M itu ada sudut A dan sudut C. Maka kita buat di bawah persamaannya sudut A ditambah sudut C itu hasilnya 180 derajat karena merupakan sudut lurus. Maka sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut C.
Selanjutnya kita lihat pada garis L. Pada garis L ini terdapat sudut C dan sudut B. Nah, sudut C ditambah sudut B itu hasilnya 180 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut C, seperti yang tertulis pada pernyataan di atas. Maka dari hasil kedua persamaan ini, sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurang C. Sudut B itu sama, hasilnya 180 derajat dikurang sudut C. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut B. Yang ini, sudut A besarnya sama dengan sudut B gitu. Nah, selanjutnya pada soal 1, pada gambar di bagian Q, jelaskan mengapa sudut C sama dengan sudut D. Oke, sama seperti yang barusan kita bahas. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita lihat garis M ini mengenai sudut A dan sudut C. Maka sudut A ditambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Maka sudut C besarnya 180 derajat dikurang sudut A. Selanjutnya kita lihat garis L. Garis L itu mengenai sudut A dan sudut D. Ini sudut D ya. Maka dapat kita tuliskan sudut A ditambah sudut D itu besarnya 180 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut A. Di sini kita lihat hasilnya sama, sudut C itu besarnya 180 derajat dikurang sudut A. Sudut D besarnya 180 derajat dikurang sudut A. Maka kita dapat simpulkan bahwa sudut C itu sama dengan sudut D, di mana besarnya adalah 180 derajat dikurang sudut A. Oke, jadi dapat kita simpulkan, ini penting untuk diingat bahwa sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Contohnya sudut ini dan sudut yang ini memiliki besar yang sama, dan sudut yang kiri dan yang kanan ini memiliki besar sudut yang sama. Selanjutnya kita bahas soal 2. Pada gambar di sebelah kanan tampak 3 garis berpotongan di satu titik. Carilah besar sudut A, B, dan sudut C. Oke, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa sudut yang saling bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama. Kita lihat di sini yang sudah diketahui adalah besar sudut ini 60 derajat dan yang bawah sini 45 derajat. Nah, kalau kita lihat yang besarnya sudut 45 derajat itu bertolak belakang dengan yang mana? Dengan yang A. Maka besar sudut A besarnya 45 derajat
karena dia saling bertolak belakang. Lalu kita lihat lagi, yang besarnya 60 derajat itu bertolak belakang dengan yang C. Mereka saling bertolak belakang. Maka besar sudut C itu sama dengan 60 derajat. Kita tulis di sini A itu besarnya 45 derajat, yang C itu besarnya 60 derajat. Nah, sekarang yang B ini berapa? Kita lihat di sini ada garis lurus. Garis lurus di sini. Kalau kita gambar lagi maka bentuknya seperti ini. Ini ada 2 garis. Di sini A 45 derajat. Di sini B, sudut B kita masih belum tahu. Yang C besarnya sudutnya adalah 60 derajat. Garis lurus besarnya 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Sudut A itu 45 derajat ditambah sudut B ditambah 60 derajat besarnya 180 derajat. Sudut B ditambah 60 ditambah 45 derajat hasilnya adalah 105 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Hasilnya 75 derajat. Gitu. Ini hasilnya 1, 2, 3. Gitu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai sudut sehadap dan sudut dalam berseberangan. Kita baca dulu. Pada gambar di sebelah kanan, dari sudut-sudut yang dibentuk oleh 2 garis L dan M dan garis N yang memotong L dan M. Jadi ada 2 garis, ada garis L, ada garis M, dan garis N yang memotong L dan M. Maka sudut-sudutnya seperti ini, ada sudut A dan E, B dan F, C dan G, D dan H. Sudut-sudut di atas ini dinamakan sudut-sudut sehadap. Oke, kita lihat lagi. Jadi sudut A dan E ini sehadap. Kalau B sehadap dengan F. D sehadap dengan H. Kalau C ini sehadap dengan G. Jadi yang memiliki arah yang sama itu adalah sudut yang sehadap. Contohnya A sehadap dengan E. F sehadap dengan B. D sehadap dengan H, C sehadap dengan G gitu. Itu adalah yang dinamakan dengan sudut-sudut sehadap. Oke, selanjutnya kita lihat selain itu sudut-sudut seperti B dan H, C dan E disebut sebagai sudut-sudut dalam berseberangan. Oke. Jadi yang disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan itu adalah B dan H, ada juga C dan E. Jadi yang dimaksud dengan sudut yang di dalam itu adalah yang dibatasi oleh garis L dan M gitu. Jadi kalau A, D, F, dan G itu berada di luar.
Nah, kalau yang sudut-sudut berseberangan artinya di dalam dan saling berseberangan. Ini B dan H saling berseberangan, C dan E itu juga saling berseberangan. Nah, oke, selanjutnya kita lihat soal ketiga. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan gambar di sebelah kanan. Yang pertama, tentukan sudut yang sehadap dengan C. C ada di sini. Mana sudut yang sehadap? Sudut yang sehadap dengan C adalah sudut G. Lalu yang kedua, tentukan sudut dalam berseberangan dari sudut F. Kita lihat sudut F berada di sini. Maka sudut dalam berseberangan adalah sudut yang berseberangan, kita lihat berarti sudut D. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah sudut G, sedangkan nomor 2 adalah sudut D. Oke, selanjutnya kita perhatikan sudut dalam berseberangan. Jika ada 2 garis dan 1 garis memotong kedua garis tersebut, maka 4 sudut akan berbentuk di dalam 2 garis. Oke, jadi misalnya kalau ada 2 garis dan 1 garis memotong 2 garis tersebut, ada 4 sudut akan berbentuk dalam 2 garis. Pasangan sudut dalam berseberangan ditunjukkan oleh sudut A dan C. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Lalu ada juga B dan D. Apakah garis L dan M saling sejajar? Nah, ini bisa kita jawab di slide selanjutnya. Kita pelajari dulu slide selanjutnya.